Hai sobat makan, putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Oke, langsung saja. Pada cover One Piece chapter 1049 ini terdapat gambar Nichi dan Yonji yang berhasil lepas dari penjara buku akibat buku tersebut seperti dibakar seseorang. Kemungkinan yang membakar buku tersebut adalah Ichichi dan Reiju, yang mana di cover kemarin mereka berhasil menyusup ke Pulau Whole Cake. Namun ini masih perkiraan Mimin. Untuk lebih jelasnya kita tunggu pada cover ke depan. Judul manga kali ini adalah Dunia Yang Kau Inginkan. Di awal scene kita diperlihatkan lanjutan pertarungan antara Luffy melawan Kaido. Bentrokan haki masih berlangsung cukup lama pada serangan bajrang Luffy. Kaido lalu berkata, "Pukulan yang bagus, kau pantas dipuji karena bisa sampai sejauh ini. Tapi kau tak akan pernah bisa mengubah dunia." Kemudian kita diperlihatkan flashback Kaido saat berusia 10 tahun. Dia sedang berada di sebuah tempat yang bernama Kerajaan Vodka. Beberapa pasukan dari Kerajaan Vodka di sini mengatakan sesuatu. Dia berhasil. Umurnya memang baru 10 tahun, tapi bocah Kaido itu adalah prajurit terkuat di sini. Kaido kecil juga berkata, "Tanganku masih gatal." Sekarang kita diperlihatkan flashback 46 tahun yang lalu di Kerajaan Vodka, di mana para penduduk di sana membicarakan tentang peperangan. Mereka tidak bisa berhenti dalam peperangan karena mereka harus mengumpulkan uang untuk diberikan pemerintah dunia dari pajak naga langit. Dan di sini Kaido sudah mulai geram karena semua orang mematuhi naga langit. Lalu Raja Vodka menyerahkan Kaido kepada pemerintah dunia untuk memperkerjakan dia di sana, karena kerajaan sudah tak sanggup menanggung Kaido. Dengan kondisi tubuhnya yang dirantai, Kaido pun berkata, "Kau ingin aku menjadi anjing pemerintah?" Angkatan laut yang juga ada di sana berkata pada Raja Vodka, "Jika kau serahkan dia sekarang, kau akan dipastikan mendapatkan kursi dalam referee berikutnya." Mendengar percakapan tersebut, Kaido berteriak pada mereka, "Aku bukan koin permainan politik, brengsek." Dengan keadaan tubuhnya yang diikat menggunakan rantai, Kaido pun dibawa oleh pemerintah dunia menggunakan kapal angkatan laut. Namun tiba-tiba ada salah satu marinir yang berteriak bahwa Kaido telah melarikan diri. Dan akhirnya sejak saat itu Kaido menjadi buronan dalam keadaan hidup ataupun mati dengan imbalan 70 juta berry yang disebar dalam poster bergambar wajah Kaido. Salah satu dari marinir berkata, "Kita sudah berhasil menangkap Kaido. Apa dia kabur lagi? Kudengar dia sengaja tertangkap saat dia kelaparan. Apakah dia pikir kapal penjara itu restoran?" Panel kembali berpindah di mana flashback 44 tahun yang lalu di Pulau Bajak Laut Full Elite. Di sana terlihat Kaido sedang mengamuk dan memukuli salah seorang bajak laut yang berada di sana. Bajak laut tersebut berkata, "Dia kuat sekali. Siapa orang ini? Mana mungkin umurnya masih 15 tahun." Shirohige muda yang ternyata juga berada di lokasi tersebut berteriak pada Kaido, "Hei nak, mau jadi bajak laut? Rock ingin bertemu denganmu. Apa jawabanmu?" Dengan cepat berita bergabungnya Kaido dengan bajak laut Rock sudah tersebar. Salah satu anggota bajak laut lain berkata, "Kaido bergabung dengan bajak laut Rock. Sekarang mereka tak terhentikan." Dalam gambaran siluet Big Mom muda menemui Kaido, ia berkata, "Kaido, cepat ke sini. Ini penting. Kita akan segera pergi ke God Valley." Masih dalam keadaan flashback, para bajak laut tengah membicarakan kru dari bajak laut Rock. Mereka berkata, "Bajak laut Rock terpecah." Salah satu dari mereka menanggapi, "Apa kau bercanda dengan kru monster mereka? Kudengar seseorang angkatan laut bernama Grab yang mengalahkan mereka. Tapi itu mustahil. Aku yakin pertengkaran internal penyebabnya. Mereka tak mau bekerja sama," ucap anggota bajak laut lain. Flashback dengan anggota bajak laut Rock ini ditutup dengan Big Mom yang berteriak pada Kaido, "Jangan main-main kau denganku. Kemana kau pergi? Hei Kaido!" Ternyata Kaido pergi dan meninggalkan kru bajak laut Rock. 10 tahun sudah berlalu sejak kejadian bubarnya kru dari bajak laut Rock. Sekarang kita berada di tempat Kaido dan Kurozumi Higurashi. Higurashi berkata, 10 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Sekarang kau dikenal sebagai perwujudan dari kebrutalan. Kyo. Kalau kau pelajari sejarah,
Umat manusia akan selalu menggunakan kebrutalan untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Tapi memang manusia itu sama seperti binatang lainnya. Hukum rimba adalah sifat aslinya. Kaido pun menjawab, aku setuju sekali. Kemudian nenek-nenek tua Kurozumi Higurashi merespon perkataan Kaido. Mulai sekarang, semuanya akan mengorbit pada bekas kru rock. Senjata adalah pembentuk dunia kita, dan aku punya banyak untukmu. Kyo 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 kyo. Masih dalam keadaan flashback, panel kembali berpindah di mana sekarang Kaido tengah berdiri di hadapan banyak orang dengan mengangkat gadanya dan berkata, kita tunjukkan pada para bangsawan pecinta damai itu ganasnya perang yang sebenarnya. Nilai seseorang cuma bisa diukur dalam pertempuran, di mana semua orang sederajat dan anarki bebas berkuasa. Teriakan Kaido tersebut diikuti juga oleh para bajak laut lainnya. Masih dalam keadaan flashback, panel kembali menunjukkan Kaido yang sedang berbincang dengan King. Kaido berkata, Yamato menyebutkan Joy Boy. Entah dari mana bocah itu tahu nama itu. Sepertinya Oden ingin membuka Wano untuk menyambut Joy Boy. Jika Joy Boy adalah orang yang sama dengan yang kau nantikan, King, maka aku tahu siapa dia. King yang di ujung rasa penasaran berkata, siapa dia? Kemudian panel kembali berpindah lagi sob. Sekarang kita telah kembali di masa sekarang, di mana terlihat Kaido dan Luffy saling membenturkan sisa-sisa serangan mereka di atap Onigashima yang tengah berada di langit ibu kota bunga. Dan di saat yang bersamaan kita dapat melihat agen CP0 yang masih tersisa melompat dan pergi menjauhi Onigashima. Dari kejauhan Momonosuke dalam mode naganya berteriak, Luffy akan menang, aku yakin itu. Yamato juga berada bersama Momonosuke berkata, lakukanlah Momonosuke. Momonosuke dalam mode naga apinya berteriak, keluarlah awan api, patuhi perintahku. Di samping panel tersebut kita dapat melihat keadaan di bawah sana, di mana para warga dari ibu kota bunga sedang bergembira ria merayakan festival lampion api sebagai wujud dari harapan mereka. Mereka tidak tahu bahwa bahaya besar sedang mengancam mereka semua. Dan setelah itu kita diperlihatkan situasi kastil Onigashima. Kita bisa melihat sekelompok bajak laut Kid yang kebingungan dengan situasi saat ini. Di samping itu kita diperlihatkan panel yang dimana para samurai saling bertanya tentang suara apa yang barusan mereka dengar. Di tempat lain kita bisa melihat Raizo dan Jinbe. Raizo lalu berkata, selamatkan semuanya Airzo. Dan di saat yang bersamaan Brock dan Robin mulai tenggelam oleh Airzo. Para Ming Guardian, Beppo, Saji, Penguin, Apo, dan Number Inti mereka juga terseret oleh Airzo. Sementara itu di lantai pertunjukan ada Kawamatsu, kakek Yogoro, para samurai dan yang lainnya yang juga terkejut dengan munculnya Airzo. Kita juga bisa melihat Usopp yang berusaha menahan Kinemon dan Okiku. Di lokasi yang berbeda, Nami yang bersama Otama nampak kebingungan dengan munculnya Airzo. Setelah itu kita bisa melihat air yang jumlahnya sangat banyak keluar dari kastil Onigashima yang melayang di udara. Di lain sisi ada Sanji yang bersama dengan gadis Geisha bertanya dari mana air ini berasal. Di samping panel, Franky yang membawa Zoro berkata agar hati-hati jangan sampai terseret arus. Di gudang harta lantai 2 kastil Onigashima, di mana di sana adalah tempat Denjiro memenggal kepala Orochi. Denjiro yang sambil memeluk putri Hiyori berkata, usaha yang bagus. Bagus sekali, kamu sudah menahan selama ratusan purnama Putri Hiyori. Sementara itu Hiyori yang sudah tidak bisa menahan air matanya menangis dalam pelukan Denjiro. Di lantai tempat mereka berdua berdiri terlihat kepala Orochi yang sudah terpenggal penuh darah dan terbakar di lantai. Di sisi lain di dalam kastil Onigashima yang mana para bajak laut berteriak, pulaunya benar-benar akan jatuh. Kemudian panel kembali berpindah di kastil Onigashima. Yamato dengan penuh khawatir berteriak, awan apinya lenyap, ini gawat. Momonosuke yang juga panik dan ketakutan berteriak, Onigashima akan jatuh. Tanpa tinggal diam, Momonosuke dengan sekuat tenaga mencoba untuk membuat awan apinya muncul kembali. Kemudian kita kembali diperlihatkan pertarungan kuat yang masih terus berlanjut antara Luffy dan juga Kaido. Kaido yang terlihat mencengkeram kepalan tangan Luffy, dia bertanya, hei Mugiwara, katakanlah dunia seperti apa yang ingin kau ciptakan. Luffy menjawab pertanyaan dari Kaido dengan sedikit kesakitan. Ia lalu berkata, sebuah dunia di mana aku dan teman-temanku bisa makan sebanyak yang mereka mau. Itulah dunia yang aku inginkan.
Bersamaan dengan itu, pukulan bajrang yang sangat keras dari Luffy menghantam tubuh Kaido hingga Kaido terpental dan jatuh melesat menuju tanah di Wano Kuni. Mata dari Kaido pun mulai memutih. Bersamaan dengan itu, Kaido teringat masa lalunya kembali. Kaido berkata pada King, "King, aku tahu siapa dia." King bertanya, "Siapa dia?" Kemudian Kaido menjawab, "Joy Boy adalah orang yang akan mengalahkanku suatu hari nanti." King pun kemudian berkata, "Kalau itu benar, kurasa orang tersebut tak akan pernah muncul." Flashback kecil itu pun berakhir bersamaan dengan Kaido yang sudah mendarat jatuh di tanah Wano Kuni. Sementara Onigashima sudah berhasil mendarat di tempat lain dengan selamat oleh Momonosuke yang sekarang terlihat kelelahan dan memejamkan matanya. Selain Momonosuke, Luffy juga terlihat sangat lelah dengan pertarungannya melawan Kaido kali ini. Dan tanpa disangka-sangka, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.